Kita sering beranggapan bahwa akan sulit bagi kita untuk bersikap atau berbuat baik, menolong orang lain, kalau kita sendiri susah. Diri sendiri susah kok mau menolong orang lain. Tetapi itu salah. Di dalam kenyataan, tidak demikian. Saya pernah menyaksikan sebuah acara televisi reality show yang berjudul Tolong. Acara ini mencoba secara tersembunyi memotret fenomena orang-orang kecil di tengah masyarakat seperti pemilik warung kecil, penarik gerobak sampah, penjual koran di pinggir jalan, atau bahkan seorang pemulung yang ternyata masih punya hati untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Itu berarti kesusahan tidak menghalangi orang untuk menolong orang lain. Kebenaran inilah yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan tentu saja juga kepada kita. Pada waktu itu, Yesus sedang dalam kondisi susah hati. Dia sedang berduka. Mengapa? Oleh karena ia mendengar kabar bahwa sahabatnya yang masih sanak saudaranya, yaitu Yohanes Pembaptis, dibunuh oleh Raja Herodes Antipas, dipenggal kepalanya. Dan dalam kedukaan itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya bermaksud untuk menyepi ke tempat yang sunyi. Tetapi orang-orang banyak yang mencari dia untuk meminta bantuan dan pertolongannya tetap mengikuti, tetap minta tolong. Apakah Yesus menolak mereka? Apakah Yesus berhenti untuk menolong karena ia sedang dalam keadaan susah? Apakah kesusahan menghalanginya untuk menolong orang-orang itu? Ternyata tidak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, kata Matius 14 ayat 14, dan ditolongnya mereka. Oh, itu berarti kesusahan tidak menghalangi kita untuk berbuat baik dan tidak boleh menghalangi. Kesusahan tidak boleh menjadi penghalang untuk kita menolong orang yang susah. Mengapa? Ada cerita tentang seorang ibu yang baru saja kehilangan suaminya karena sakit yang parah. Selama beberapa minggu, ia meratapi dirinya, mengurung diri di dalam rumahnya, dan tidak mau ditemui, enggan berjumpa dengan siapa saja. Suatu kesempatan ketika pendeta menghubungi dan mendoakannya, pendeta mengajak dia untuk ikut dalam pelayanan perkunjungan ke rumah sakit dan panti jompo. Tentu saja, semula dia menolak sambil mengeluh dalam hati, "Saya sendiri orang susah, kok diajak berkunjung ke orang susah?" Tetapi setelah beberapa kali pendeta mengajaknya, akhirnya dia ikut. Dan ternyata tanpa disadarinya, selama waktu perkunjungan itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak untuk menghibur orang-orang sakit dan orang-orang lanjut usia yang dikunjunginya itu. Ucapan-ucapannya dan terutama doa-doanya amat menyentuh hati.
kedatangannya dirasakan sebagai berkat oleh mereka yang dikunjungi. Dan satu hal lagi, sepulangnya dari pelayanan itu, hatinya sendiri pun terhibur. Jiwanya merasa lebih tenang, bebannya terasa lebih ringan. Dan ia pun rindu dan berniat untuk ikut lagi dalam pelayanan itu. Koreksi kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita tentunya adalah bahwa anggapan selain kesusahan, kita juga menganggap kesibukan itu menjadi penghalang kita untuk menolong atau berbuat kebaikan kepada orang lain. Kesibukan menjadi penghalang. Itu juga salah. Apakah Tuhan Yesus pada waktu itu kurang sibuk? Oh, dia sangat sibuk. Kegiatannya sangat banyak. Jadwalnya sangat ketat. Waktunya sangat padat. Kalau toh waktu itu ia bermaksud untuk menyepi ke tempat yang sunyi, itu bukan untuk menganggur, melainkan untuk retreat, untuk mengadakan meeting, makan bersama, melakukan evaluasi dan edukasi kepada murid-muridnya untuk kepentingan pekerjaan yang selanjutnya. Ia sibuk, tetapi ia tetap membuka hatinya untuk menolong orang. Kesibukan tidak boleh menjadi penghalang yang menutup pintu hati kita untuk menolong orang lain. Tahukah Anda, banyak hal-hal pelayanan-pelayanan terbaik di dunia ini dilakukan oleh orang-orang yang tersibuk, orang-orang yang paling sibuk di dunia ini, bukan oleh orang-orang yang menganggur. Oleh karena itu, jangan pernah memberikan alasan, saya tidak punya waktu untuk membantu dalam pelayanan ini. Atau berkata, nanti saja kalau saya sudah senggang, nanti saja saya kalau sudah menganggur, nanti saja kalau saya sudah pensiun, saya akan melakukan pelayanan ini atau saya akan membantu orang lain. Jangan, sebab kapan waktunya kita menganggur tidak ditentukan semata-mata oleh kita sendiri. Dan andai kata waktu itu tiba, kita sudah menganggur, tidak dijamin bahwa waktu itu kita masih punya keinginan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ingat, kesibukan bukan halangan untuk kita melakukan kebaikan atau menolong sesama. Banyak hal yang baik di dunia ini dilakukan oleh orang-orang sibuk. Orang-orang sibuk yang tetap membuka hatinya untuk menolong orang di tengah kesibukannya. Orang-orang sibuk yang pintu hatinya tetap dibuka untuk melayani. Anak saya terbilang orang yang sibuk. Sibuk sekali dengan pekerjaannya. Amat sibuk, saya tahu itu. Tetapi syukur kepada Tuhan, dia tetap mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya melalui gereja di mana dia bergabung. Secara rutin, dia melakukan pelayanan itu dengan setia dan dengan bersungguh hati. Dia sibuk, tetapi dia tetap melayani. Kesibukan tidak pernah boleh menjadi penghalang untuk kita membuka mata dan hati kita
untuk kebutuhan yang ada di sekitar dan keperluan sesama kita. Di dalam menghadapi realita kehidupan ini, ada dua sikap pilihan untuk kita. Yang pertama adalah ketika kita memilih seperti orang yang menatap ke arah kaca cermin. Tentu saja yang dilihat adalah pantulan diri sendiri. Yang dilihat adalah urusannya sendiri, masalahnya sendiri, kesusahannya sendiri, kesibukannya sendiri. Tidak ada ruang bagi yang lain. Apa akibatnya? Kita sendiri tahu. Tetapi ada pilihan yang kedua, yaitu ketika orang memilih untuk menatap ke arah kaca jendela, di mana ia melihat apa yang ada di luar sana. Dia melihat cahaya matahari atau bulan yang bersinar. Dia melihat orang-orang yang bergerak di luar. Dia melihat cahaya lampu yang berbinar. Dia melihat daun-daun hijau yang segar. Dan selalu masih ada inspirasi dan motivasi untuk berbuat sesuatu. Melihat ke kaca jendela. Oleh karena itu, buatlah pilihan yang benar. Ke arah mana kita menatap. Jangan biarkan hidup kita seperti orang menatap ke arah kaca cermin saja. Jangan biarkan kesusahan dan kesibukan kita menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, untuk memperkaya diri dengan hal-hal yang luhur. Sebaliknya, tetaplah seperti orang yang menatap ke kaca jendela, bisa melihat banyak hal dan membuka hati untuk melakukan banyak perkara. Tetaplah lakukan hal-hal positif, perkara-perkara yang luhur, perbuatan-perbuatan menolong sesama yang meringankan beban orang lain. Sebab pada gilirannya, kita sendiri pun, beban kita pun diringankan. Pada gilirannya, kita pun menjadi diberkati dan lebih berbahagia. Yesus, Engkau mengajar kami untuk jangan berhenti melakukan kebaikan, sebab itulah yang bernilai abadi. Sebab pada akhirnya, kebaikan cinta dan keluhuran kasih, itulah yang bertahan hingga di kekekalan. Maka, tatkala kabut kesusahan, awan kedukaan, atau kepulan asap kesibukan menahan langkah kami di jalan kebaikan, mampukanlah kami untuk tetap melangkah dan percaya Engkau menuntun kami hingga kami melihat terang yang memancar dari hati yang menyerupai hati-Mu, hati yang rela berbagi. Amin.